Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat berguna, yaitu bagaimana terkadang orang-orang baik hati dapat disalahgunakan oleh orang lain. Ini bukan hanya sekedar peringatan, melainkan juga suatu pelajaran berharga yang bisa mendalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berbagi lebih banyak cerita pengalaman, baik itu dari pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman teman-teman kita. Tentang bagaimana kebaikan hati pernah disalahgunakan. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi serupa dan ingin berbagi. Jangan lupa nanti tulis di komen dan jelaskan bagaimana cara teman-teman mengatasinya. Mudah-mudahan pengalaman kita semua berguna bagi orang lain. Dengan demikian, mari kita mulai. Kebaikan hati adalah sifat yang luar biasa, tetapi terkadang, dalam kebaikan kita bisa menemui situasi di mana orang lain mencoba memanfaatkannya. Dan sebenarnya itu adalah sesuatu kerugian besar buat mereka. Karena di zaman sekarang, orang-orang baik dan tulus hatinya sangat jarang dan langka didapatkan. Maka berhati-hatilah dalam menjalin hubungan persahabatan ini. Ada beberapa tanda yang perlu kita perhatikan untuk menghindari penyalahgunaan kebaikan. Pertama, kita perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara kebaikan yang tulus dan situasi di mana orang lain hanya mencoba memanfaatkan kita. Sebagai contoh, kita mungkin pernah merasa terpanggil untuk membantu teman yang selalu membutuhkan bantuan. Namun, kita harus berhati-hati agar kebaikan kita tidak dimanfaatkan berkepanjangan atau tanpa henti, atau bahkan tanpa adanya tanda-tanda balas budi, pengertian, ataupun tanda berterima kasih. Ada juga yang dimana kita selalu membantu namun di saat kita tidak mampu membantu hal-hal selanjutnya, maupun itu karena kita tidak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, atau karena kita juga memiliki masalah kita sendiri. Mereka bakalan marah, dan menampakkan sikap tidak mau tahu dan selalu merongrong untuk dibantu. Itu merupakan sebuah contoh orang-orang egois yang mana mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri yang wajib dipenuhi. Jadi janganlah merasa bersalah jika mereka memakai cara-cara untuk menyalahkan kita karena tidak dapat membantu. Bahkan orang-orang seperti ini baiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Karena, di zaman ini, semua orang mempunyai masalah dan stres masing-masing. Mengapa kita harus menambah beban dan stres yang tidak berkesudahan di kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak mau mencoba mengerti keadaan kehidupan kita? Tips menghindari penyalahgunaan kebaikan. Jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika kita merasa diminta sesuatu yang berlebihan. Mengatakan tidak sering diartikan dengan kata-kata seperti sombong atau kejam, atau bahkan sering digolongkan tidak mempunyai hati. Namun, logikakah kita untuk membantu seseorang yang dimana kita dalam keadaan kesulitan atau tidak mampu? Perhatikan tanda-tanda bahwa seseorang hanya memanfaatkan kita tanpa memiliki niat baik. Ini bisa merupakan mereka hanya mau memanfaatkan kebaikan kita yang mana mereka hanya membutuhkan pertolongan yang tidaklah harus atau penting untuk dibantu. Sering orang-orang seperti ini menciptakan rasa ketergantungan bahkan rasa candu karena sudah sering dibantu. Dan ini bisa merusak sistem hidupnya yang mana mereka tidak lagi mau mencoba untuk berjuang sendiri karena mudahnya untuk hanya meminta. Tetap bijak dalam memberikan bantuan, dan pastikan kebaikan kita tidak membuat kita menjadi rentan. Dengan kehidupan yang mana banyak orang susah di zaman ini, di situ juga banyak orang yang dengan keadaan seperti ini suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka cara untuk mengetahui orang tipe mana yang harus dibantu, dan orang tipe mana harus dihindarkan semakin sulit untuk dipisahkan. Jadi mari gunakan tips dan cara-cara di atas tersebut untuk membuat kita lebih cerdas dan logika dalam mengatasi kehidupan ini. Mari kita semua mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini dan menjadi lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain. Kebaikan hati adalah sifat yang indah, dan itu dianjurkan dalam agama maupun kehidupan sosial. Jadi dengan memahami cara melindungi diri kita bisa terus memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.